Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah seorang perempuan yang terbang dari Meksiko ke Peru untuk menemui pacar online-nya. Namun ketika tiba di sana, perempuan tersebut justru dihabisi dan diambil organnya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Blanca Olivia Arellano Gutierrez, seorang perempuan berusia 51 tahun yang berasal dari Meksiko. Blanca merupakan wanita yang suka bermain game online. Meskipun sudah berumur setengah abad, Blanca suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online, terlebih saat weekend atau libur kerja. Dari aplikasi game online ini, Blanca berkenalan dengan seorang pria yang berasal dari Peru bernama Juan Pablo Jesus Villafuerte. Diketahui Pablo berusia 37 tahun yang juga seorang mahasiswa kedokteran. Dari perkenalan itu, muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Perhatian dan kasih sayang dari Pablo membuat Blanca terpesona dan tidak peduli selisih usia mereka yang terpaut 14 tahun. Hingga akhirnya mereka sama-sama menyatakan perasaannya satu sama lain dan mereka menjalaninya dengan LDR. Beberapa bulan menjalin hubungan, Blanca sudah sering menceritakan perihal hubungannya dengan Pablo kepada keluarganya. Bahkan Blanca selalu mengagung-agungkan Pablo di depan keluarganya. Menurut Blanca, dia baik, ganteng, dan seorang mahasiswa kedokteran. Dia juga sangat mencintainya, sehingga membuatnya yakin akan hubungannya dengan Pablo. Dari cerita Blanca pada keluarganya, akhirnya keluarga besar merestui dan menyuruh Blanca untuk segera menikah dengan Pablo. Jangan tunda lagi. Segera temui Pablo untuk membicarakan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Hingga tibalah waktunya pada awal bulan Juli 2022, Blanca terbang dari Meksiko ke Peru yang berjarak sekitar 3.000 mil untuk menemui Pablo. Dan dari sinilah petaka wanita setengah abad ini dimulai. Setibanya di Peru, Blanca kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pantai Huacho, di mana itu merupakan tempat tinggal Pablo. Setelah bertemu dengan Pablo, Blanca pun menghabiskan waktu bersama Pablo selama dirinya berada di Peru. Menjalani hari-hari yang indah bersama membuat Blanca lupa nyawanya dalam bahaya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari diri Pablo. Keduanya selalu bersama sehingga membuat Blanca tambah cinta kepada Pablo. Setelah beberapa hari bersama Pablo, Blanca memberitahu keponakannya Carla Arellano kalau hubungannya dengan Pablo baik-baik saja, bahkan semakin lengket saja. Pablo menunjukkan keseriusannya bak laki-laki baik yang selalu melindungi wanitanya. Hal ini pun membuat keluarga Blanca menjadi tenang dan ikut bahagia. Namun setelah beberapa bulan berada di Peru, Blanca tidak lagi ada kabar dan terakhir berhubungan dengan keluarganya pada tanggal 7 November, sehingga membuat keluarganya menjadi khawatir. Keluarga Blanca berkali-kali mencoba menghubunginya, akan tetapi tetap saja tidak ada kabar. Bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Satu-satunya orang yang bisa dihubungi yakni Pablo. Keponakan Blanca, Carla, lantas mencoba menghubungi Pablo menanyakan kabar tantenya itu. Pablo mengungkapkan kalau dirinya sudah tidak berhubungan lagi dengan Blanca beberapa hari sebelumnya, dan Blanca sendiri kembali ke Meksiko. Hal ini menambah kekhawatiran keluarga Blanca. Mereka berpikir kemana perginya Blanca dan apa yang terjadi padanya. Semoga tidak terjadi apa-apa kepada Blanca. Sampai di tanggal 12 November 2022, Carla, keponakan Blanca, membuat postingan di akun Twitternya dan mendapatkan ribuan like. Postingan tersebut berbunyi, "Saya tidak pernah berpikir saya akan berada dalam situasi ini. Tetapi hari ini saya meminta dukungan Anda untuk menyebarkan postingan ini dan menemukan salah satu orang yang paling dicintai dan penting dalam hidup saya. Bibi saya Blanca Olivia Arellano Gutierrez menghilang pada Senin 7 November di Peru. Kami mengkhawatirkan nyawanya." Carla juga mengatakan dalam postingannya bahwa dia mulai merasa was-was tentang keberadaan bibinya setelah terungkap bahwa bibinya sudah putus dari pacarnya di Peru itu. Pablo mengungkapkan kepada Carla bahwa dia telah melakukan hal yang dia bisa dan tidak dapat lagi membantu keluarga menemukan kerabat mereka yang hilang. Pablo juga mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa lagi dan merasa sedih. Dia berharap Blanca selamat kembali ke rumah. Selain itu, Pablo memberitahu Carla
kalau dirinya putus dengan bibinya dikarenakan Pablo tidak bisa memberikan kehidupan untuk bibinya Blanca. Setelah itu, Blanca memutuskan untuk kembali ke Meksiko. Tetapi itu hanya alasan Pablo agar bisa lari dari masalah ini. Berita ini pun sampai ke otoritas Peru. Dan otoritas Peru kemudian meluncurkan penyelidikan terhadap wanita Meksiko yang hilang setelah postingan keponakannya mulai viral di media sosial. Beberapa hari kemudian, ditemukan jari yang terputus dengan cincin perak yang masih terpasang. Hal ini memberikan kemungkinan terburuk bagi keluarga Arellano. Meskipun ujung jari telah dilepas, menurut penyelidik, keluarga Arellano dapat mencocokkan jari itu berkat cincin perak yang digunakan Blanca. Pada hari-hari berikutnya, di pantai yang sama di Huacho, Blanca ditemukan oleh seorang nelayan dalam kondisi tidak bernyawa dan mengenaskan. Saat ditemukan, organ Blanca sudah tidak utuh. Pablo diduga memposting video di TikTok tak lama setelah hilangnya Blanca. Dalam video tersebut, tampak Pablo sedang melakukan pembedahan. Usai melakukan pembedahan, Pablo membuang jasad Blanca ke pantai Huacho. Saat menggeledah rumah Pablo, penyelidik juga menemukan bukti darah berceceran di seluruh apartemennya. Darah ditemukan di kamar mandi, ruang cuci, dan di kasur, serta perlengkapan kebersihan. Setelah penemuan itu, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Juan Pablo Jesus Villafuerte pada 17 November. Ia menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Juan Pablo Jesus Villafuerte ditangkap atas tuduhan perdagangan organ manusia. Mengetahui penemuan itu dan apa yang sebenarnya terjadi, membuat keluarga Arellano sedih. Carla mengungkapkan, "Kami tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan apa yang kami alami. Bibi saya adalah orang yang baik hati, hangat, penuh cahaya, cerdas, berdedikasi, penuh kasih, dan begitulah seharusnya dia dikenang." Semoga Pablo mendapatkan hukuman yang setimpal dan keluarga besar Blanca diberikan ketabahan. Berhati-hatilah dalam mengenal seseorang, apalagi dalam dunia maya. Ketahui lebih dulu seluk-beluk dan karakter orang tersebut sebelum melangkah lebih jauh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.